Pihak hotel juga harusnya nggak lupa ya bahwa kewajiban pelaku usaha itu harus memberikan informasi yang benar dan jujur. Itu juga sesuai dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Menurut saya juga klarifikasinya juga banyak banget yang blunder. Pertama, ibunya bilang bahwa ketika masnya minta refund, pihak hotel tidak bisa kasih karena memang masnya ini bayarnya kan di Traveloka. Nah berarti harusnya ibu juga tahu, pihak hotel juga tahu bahwa masnya itu telah melakukan kewajibannya membayar sesuai dengan yang tercantum di Traveloka. Kasus viral tamu hotel di Pekalongan yang diusir karena biaya tambahan akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pihak manajemen Hotel Indonesia Syariah. Pihak hotel menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada PHRI, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, Wali Kota Pekalongan, serta pihak lain yang terkait. Manajemen juga mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan tamu bernama Rama Sahid dan merencanakan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan ini, meski waktu pastinya belum ditentukan. Dukungan serupa datang dari PHRI Kota Pekalongan yang membenarkan bahwa pihak hotel sudah menyampaikan permintaan maaf melalui video serta menghubungi tamu pada hari sebelumnya. Baik pihak hotel maupun organisasi berharap konflik ini dapat segera terselesaikan dengan cara damai. Sebagai latar belakang, insiden terjadi pada 13 Agustus 2025 ketika Rama yang memesan kamar lewat aplikasi Traveloka kecewa karena diminta membayar biaya tambahan. Harga kamar Rp130.000 yang dipesan lewat aplikasi ternyata dianggap di bawah kebijakan minimal hotel sebesar Rp150.000. Akibatnya, pihak hotel tetap mewajibkan pembayaran selisih sebesar Rp10.000 di front office. Kondisi ini memicu ketegangan hingga video yang direkam oleh tamu viral di media sosial, membuat nama hotel menjadi sorotan publik. Rama sendiri memilih meninggalkan hotel malam itu juga dan pindah ke penginapan lain karena merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teman-teman, apakah kalian melihat dan menyaksikan langsung bagaimana viralnya video seorang motivator yang kemudian menginap di Hotel Indonesia Pekalongan yang hotelnya juga klasifikasinya syariah, tapi diusir gara-gara si motivator ini atau customer ini menanyakan serta memberikan pendapat bahwa apa yang dilakukan Hotel Pekalongan atau Hotel Indonesia Pekalongan ini keliru dengan meminta tambahan biaya, padahal si customer atau si motivator ini sudah bayar di aplikasi Traveloka. Artinya memang sedari awal Hotel Indonesia Pekalongan ini keliru dan tidak paham bahwa bagaimana syariah atau kata-kata syar'inya itu harusnya juga diterapkan. Ini juga untuk pelaku bisnis apapun, warning gitu ya, karena hari ini media sosial itu bisa menjadi kekuatan atau arus yang sangat luar biasa, bahkan bisa mematikan bisnis. Jadi hati-hati dalam memberikan SOP maupun peraturan. Guys, sudah pada nonton belum klarifikasinya Hotel Indonesia Pekalongan yang kemarin sempat viral gara-gara meminta biaya tambahan kepada customer padahal sudah bayar melalui aplikasi Traveloka. Awalnya gue kira video ini akan lebih banyak permintaan maafnya, tapi ternyata lebih banyak pembelaan dirinya padahal faktanya sudah jelas-jelas ada di videonya Mas Rama. Si ibunya ini bilang kalau dari awal Mas Rama itu juga belum ada check-in sama sekali di sistem. Jelas-jelas di videonya Mas Rama yang lagi teleponan sama tinggi hotelnya itu, si ibunya nih ada ngomong ke resepsionisnya, ya udah masukin aja ke dalam kamar. Dan logikanya, gimana cara orang punya kunci bisa masuk kamar kalau belum check-in. Dan dari awal gue ngeliat videonya Mas Rama itu, gue ngeliat banget ini orang bener-bener menjaga tutur katanya banget. Seluruh kata-katanya ini nggak ngegas, masih kayak apa ya, marah versi soft spoken. Tapi si ibunya ini bener-bener bilang kalau, oh iya orang ini ngegas, marah-marah sampai resepsionis kita nangis. Maksud gue ini kayak kelihatan banget playing victimnya, dan ibunya ini juga kayak ada ketawa gitu. Dia bilang kayak, menurut saya masnya ini lucu ya, karena masnya ini kan minta refund secara cash, sedangkan masnya ini kan bayar awalnya dari Traveloka, yang nggak bisa dong di refund secara cash. Nah itu ibu tahu, ibarat kata gini bu, ngapain ibu meminta biaya tambahan ya, karyawan ibu meminta biaya tambahan padahal jelas-jelas customer ibu ini udah bayar melalui Traveloka.
Harusnya kalau ada biaya tambahan, ya ngomong aja di Traveloka gitu loh. Ya komplainnya ke Traveloka, jangan malah dibebankan ke customer. Dan ibu ini juga berkali-kali menuntut perilaku sopan santun dari customernya. Padahal ya Bu, jelas-jelas ada bukti videonya karyawan ibu yang tiba-tiba ngegrebek si Mas Rama ini udah mau istirahat, mau tidur, tiba-tiba diusir, suruh keluar. Ada salah satu karyawan ibu tuh, atau mungkin itu ibu sendiri ya, yang pakai hijab sambil ngerekam, dan beliau itu mohon maaf nyolot banget. Tidak sama sekali yang namanya sopan ya Bu. So ya, menurut gue lebih baik klarifikasinya itu lebih ke minta maaf aja sih, daripada berusaha mendefend diri sendiri, sedangkan yang kalian omongin itu malah memperlihatkan bobroknya internal kalian. Klarifikasi blunder dan juga hotel ini telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Jelas dalam pasal 10 UU Perlindungan Konsumen nyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan yang menyesatkan mengenai harga atau tarif barang dan atau jasa. Sebenarnya akar permasalahan ini adalah mengenai biaya tambahan yang nominalnya sudah tuh kecil banget, Rp10.224 gitu ya. Tapi di Traveloka itu kan tidak dijelaskan, tidak dicantumkan bahwa adanya tambahan biaya tersebut, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai penyesatan. Lalu pihak hotel dan juga ibunya berdalil bahwa mereka tuh punya announcement, di mana setiap announcement itu bisa dilihat oleh customer ketika mereka tuh mampir ke meja CS gitu. Tapi harus tahu ya, bahwa pelaku usaha itu tidak boleh mencantumkan klausul baku yang tempatnya itu sulit terlihat atau sulit untuk dipahami gitu ya guys ya. Nah, kalau di permasalahan ini, untuk masnya ini kan memesan lewat Traveloka, dimana harusnya hal itu dicantumkan dalam Traveloka. Tapi kalau nggak dicantumkan, artinya ini tuh klausul baku yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Kenapa nggak diperbolehkan ya? Karena tidak terlihat di Traveloka. Karena ketika kita memesan Traveloka, artinya kan sudah sepakat gitu loh, sudah deal di Travelokanya. Nanti kalau ketika kita datang terus abis itu hotel dan juga ibunya berdalil seperti itu, ya kita sebagai customer pasti akan merasa ini tuh kayak kita tuh ditipu, meskipun nominalnya kecil, tapi kan jatuhnya udah kayak kita tuh kayak ditipu. Waktu datang ternyata ada additional charge-nya gitu loh. Kenapa di aplikasinya itu tidak dijelaskan, tidak disebutkan? Ya hotel juga harusnya nggak lupa ya bahwa kewajiban pelaku usaha itu harus memberikan informasi yang benar dan jujur. Itu juga sesuai dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Menurut saya juga klarifikasinya juga banyak banget yang blunder. Pertama, ibunya bilang bahwa ketika masih minta refund, pihak hotel tidak bisa kasih karena memang masih ini bayarnya kan di Traveloka. Nah, berarti harusnya ibu juga tahu, pihak hotel juga tahu bahwa Mas itu telah melakukan kewajibannya membayar sesuai dengan yang tercantum di Traveloka. Lalu ibunya juga bilang bahwa pihak hotel telah mengajukan ke Traveloka untuk mengubah rate hotel tersebut. Berarti kan kita tahu ternyata salah rate-nya nih, bukan salah Masnya yang sebagai konsumen, karena dia telah melakukan kewajibannya. Ini yang bikin saya kaget adalah ibu ini kan adalah perwakilan dari hotel tersebut, dan ibunya dalam klarifikasi bisa bilang, dan lucunya lagi bapak ini, dan lucunya lagi dalam klarifikasi bisa menggunakan bahasa dan lucunya lagi kepada konsumen, dan sedang klarifikasi kayak gini pakai bahasa itu. Hah? Kayak nggak pernah belajar gitu. Lalu ketika ibunya bicara untuk mengajak netizen dan juga masyarakat luas sekitar Pekalongan untuk belajar lebih baik lagi, kayak berarti pihak hotelnya tuh ngerasa memang mereka tuh nggak salah gitu loh. Sampai di klarifikasi tersebut itu pihak hotel dan juga ibunya ngerasa mereka tuh tidak salah. Ya jadi yang harus belajar lagi, berbaik diri lagi ya, itu adalah pihak kita gitu loh, pihak konsumen dan juga Masnya ya terutama. Aneh sih, berarti masih denial banget ya. Terakhir juga ibunya bilang mau mengundang Masnya lagi biar bisa menyelesaikan dengan baik. Kayak waktu di videonya itu ya, masalahnya pihak hotel itu tidak baik-baik gitu loh. Apalagi waktu gedor-gedor, siapa yang gak marah? Udah jam 11 malam, capek mau istirahat digedor-gedor, apakah itu dengan cara yang baik? Tidak ya, karena menurut saya sebagaimanapun ya kondisi dan situasinya, ketika kita berhadapan dengan konsumen ya, kita sebagai pelaku usaha ya, itu nggak boleh bersemena-mena, tuh tidak boleh. Bagaimanapun kita harus profesional, bener gak? Kalau menurut kalian gimana? Ada yang salah kah atau ada yang kurang? Boleh dikoreksi ya, boleh ditambahin juga. Bersyukur nih ada yang memviralkan tentang kasus pembelian melalui Traveloka, karena saya juga pernah punya pengalaman serupa. Kejadiannya di Semarang tahun 2023 yang lalu. Itu juga karena sudah begitu malam tiba di Bandara Ahmad Yani, maka saya mencari penginapan yang dekat dengan bandara supaya tidak terlalu jauh karena kelelahan sudah. Nah, saya pesan di Traveloka juga, dan hotel itu berada dekat tuh, keluar dari Bandara Udara Ahmad Yani, langsung melintas ke yang jalan mau masuk jalan tol itulah, nyebrang, dan hotelnya di komplek perumahan. Oke, sampai di hotel saya disuruh menambah
25.000. Tentu saya keberatan kan. Saya minta di nelpon manajemen, pihak resepsi juga tidak berkenan. Dan mereka gampang saja selalu begitu. Kalau Bapak tidak setuju menambah 25.000, silahkan Bapak cancel ke Traveloka. Saya coba hubungin kontak Traveloka, tidak nyambung-nyambung. Karena begitu lelah, akhirnya saya menyerah dengan membayar Rp25.000. Tapi masalahnya adalah bukan masalah Rp25.000-nya. Ini masalah kesepakatan, masalah apa yang ditawarkan oleh Traveloka. Karena kesel ya, dengan berat hati saya juga melakukan pembalasan yang jorok, yang sebenarnya tidak patut. Jadi kencing saya tampung di dalam botol, kemudian saya siramkan ke pojok-pojok ruangan yang sulit terjangkau untuk dibersihkan. Memang perlakuan buruk itu, tapi ya karena kesal hati. Semoga komplain ini diperhatikan oleh Traveloka. Ini juga bukan hanya kesalahan di pihak hotel, tapi juga pihak Traveloka nih, sama-sama berbuat manajemen buruk terhadap apa yang memberikan layanan mereka.